Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan walaupun singkat, tapi ini akan mengantar kita dalam doa kita untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang ada di rumah, mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya semuanya yang ada di rumah, kita fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Yohanes 14, ayatnya yang ke-16. Puji Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16. Di sini kita baca bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan minta kepada Bapa, ya. Kenapa Tuhan Yesus sendiri akan minta kepada Bapa? Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita itu anak-anaknya tidak bisa berjalan sendiri tanpa penolong itu. Siapakah penolong itu yang dijanjikan Tuhan? Itu adalah Roh Kudus, ya. Itu adalah Roh Kudus, ya. Kenapa Tuhan sendiri meminta kepada Bapa? Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa ada sampai saat ini. Dalam tanda kutip, kita pikir, ya kita ada kan sekarang ada seperti ini. Orang lain juga tanpa Roh Kudus hidup kok. Ya. Orang lain yang tidak ada Roh Kudus bisa ada sampai saat ini. Ya. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan dengan penolong, itu penolong untuk jiwa kita. Ya. Itu beda kalau kita punya Roh Kudus. Maka kita dapat melewati segala sesuatunya dengan baik. Ya. Kita dapat melewati segala tantangan. Orang yang tidak punya Roh Kudus bisa melewati tantangan yang sama yang kita lakukan, yang ada dalam hidup kita. Bisa melewati kesukaran yang sama, tetapi beda. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, dengan sayap burung asa, dengan sayap merpati kita akan terbang tinggi dan melewati segala sesuatu. Ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan Dia. Bagaimana caranya? Ya, apakah caranya supaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Ayatnya yang ke-15, kita naik sedikit, mundur sedikit. Tadi Yohanes 14 ayat 16, sekarang Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Penolong itu akan datang dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan datang dalam hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Nggak usah muluk-muluk, kasihi saja Tuhan, maka Roh Kudus itu akan datang dalam hidup kita. Karena apa? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Itu saja yang Anda pegang. Kalau Anda yang belum penuh dengan Roh Kudus, yang ada di gereja, yang ada di rumah, kalau kita belum penuh dengan Roh Kudus, kita kasihi saja Tuhan. Ya. Maka Dia akan memberikan penolong itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah. Kemudian berikut, dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau minta penolong itu datang? Kalau kita mau penolong itu ada dalam hidup kita, yang kita lakukan adalah minta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau orang yang tidak minta itu Roh Kudus untuk ada, kita merasa kita bisa jalan sendiri, yang tidak minta Roh Kudus untuk datang di samping kita, menolong kita melewati hal-hal yang luar biasa dahsyat. Ya, minta saja. Kalau kita datang di kaki Tuhan, sebentar kita akan berdoa. Minta saja kepada Tuhan. Tuhan, saya minta Roh Kudus untuk datang.
berhembuslah Roh Kudus di sini. Datanglah dalam kehidupan kami. Minta saja, yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, ketika kalian minta Roh Kudus, maka itu akan diberikan dalam hidup kita. Karena ini janji Tuhan loh. Janji Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri akan bilang kepada Bapa, kasih itu Roh Kudus. Mereka sudah minta, beri itu Roh Kudus dalam hidup mereka. Ya, itu menjadi kepunyaan kita. Roh Kudus itu dalam berjalan dalam situasi dunia yang semakin berat. Ya. Selain meminta, kalau minta kan cuma minta. Mari kita naik lagi dalam tahap berikutnya. Setelah minta apa? Dikatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Kemudian apa? Carilah maka, mintalah kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Setelah minta, cuma minta, kita harus bergerak. Ya, untuk mencari. Cari Roh Kudus itu. Ya. Dengan cara bersungguh-sungguh. Kalau cuma minta dengan setengah hati, baru mau kasih lengkali, cuma setengah hati. Jadi cari betul-betul itu Roh Kudus. Maka Allah akan memberikan Roh Kudus itu dalam hidup. Itu kunci-kuncinya. Kemudian kalau belum dapat lagi, naik lagi satu tingkat. Apa? Ketok. Wah. Maka pintu akan dibukakan. Setelah minta, cari, dan ada aksi. Ya, ada aksi mengetok, ada reaksi, ada pembuka pintu. Betul? Ya. Kita minta, kita cari, kita ketok hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan ada dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid, ya, ada usaha. Seperti murid-murid ketika ditinggalkan. Dalam Kisah 1 ayat 14 dikatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka bertekun. Ada usaha. Jadi kalaupun belum dapat ini hari, tetap bertekun. Akan ada hari esok. Tetap bertekun. Puji Tuhan kalau pada waktu sekarang ini kita sudah dapat. Itu tidak terbatas dalam gedung gereja saja. Ya, untuk Bapak Ibu yang di rumah. Ketika Anda bertekun di dalam doa untuk kepenuhan Roh Kudus, sungguh-sungguh ya kepada Tuhan, maka Allah akan berbelas kasihan kepada kita. Berlutut, berdoa kepada Tuhan. Dari sekian banyak anak murid-murid dari Tuhan Yesus yang bertekun, yang datang untuk berkumpul, dikatakan ada 120-an orang. Cuma 120-an orang. Ya. Berbahagialah mereka yang bertekun. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta Roh penolong itu ada di kita. Kalau kita rasa perlu, kita mau sungguh-sungguh ada untuk minta kuasa Roh Kudus itu ada.